Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini indah sekali. Ini adalah kebetulan jatuh pada hari perayaan Pentakosta. Bapak Ibu mengerti ya, bahwa 10 hari yang lalu kita memperingati Tuhan naik ke sorga. Dan hari ini kita merayakan adalah perayaan Pentakosta. Pentakosta itu adalah perayaan apa? Kalau saya bertanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini, kapan sih gereja ini ulang tahun? Kan gitu. Ada yang hafal dan tidak hafal. Kalau saya tanya, kalau gitu ini aja Pak, gereja induknya gitu. Ulang tahun kapan? Lebih nggak tahu lagi. Bapak Ibu, ulang tahun gereja di muka bumi, gereja manapun yang namanya gereja rumah Tuhan, akan terjadi pada perayaan Pentakosta. Jadi kalau tanya gerejamu kapan, kau ingat, ya Anda katakan, kalau tidak ingat ya Anda berkata, Pentakosta adalah perayaan di mana gereja bangkit untuk pertama kalinya. Nah, apa yang terjadi pada Pentakosta? Anda mengerti? Di Alkitab, kalau kita membaca, Tuhan itu membuat banyak perkara. Di PL dan di PB, peristiwa Pentakosta itu ada di PB. Tetapi kalau di kitab PL namanya adalah Savut atau perayaan panen raya. Nah, kalau Anda melihat di Musa, zaman Musa ada 7 perayaan. 7 perayaan waktu zaman Musa, makin ke sini perayaannya nambah terus sampai sekarang 20 lebih. Perayaan nambah terus. Pada zaman Tuhan Yesus sudah ada sekitar 11. Di situ ada perayaan Purim udah nambah lagi, ada perayaan Hanukah sudah nambah lagi, udah banyak terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi adalah begini. Dalam perayaan-perayaan itu, Tuhan, kalau Anda melihat Tuhan, biasanya entah kenapa selalu membuat sebuah kejadian penting di Alkitab jatuhnya pada perayaan. Zaman Musa ada 7, dibagi 3. 7 perayaan dibagi 3. Bapak Ibu saya belum buka Alkitab, belum mulai ya khotbahnya. Oke. 7, ada 7. 3 menjadi 3 golongan. Yang pertama ada di bulan Nisan. Nisan itu bukan di kuburan, bukan juga merek mobil. Nisan adalah nama bulan. Abib, kalau Bapak Ibu tahu Abib atau Nisan itu bulan yang sama. Itu adalah bulan. Bulan pertama sebetulnya bukan bulan pertama, bulan ke-7. Tapi karena orang Israel keluar pada bulan Nisan, Tuhan berkata, mulai hari ini, bulan ini jadi bulan pertama. Sejak itu orang Israel punya kira-kira 2 hari raya. Pertama adalah perayaan tahun baru mereka yang normal dan tahun baru rohani. Bulan Nisan menjadi tahun baru yang rohani. Bapak Ibu, di bulan Nisan ada 3 perayaan. 3 di sini ya. 3 bulan Nisan, itu perayaan Paskah lah, Bapak Ibu melihat perayaan Paskah. Lalu 3 yang terakhir itu melambangkan ketemu di sorga. Kerajaan sorga 3 terakhir. Jadi 3 di sini bicara keselamatan, 3 di sini bicara yang terakhir. Yang tengah itu bicara Anda dan saya di muka bumi. Tuhan sangat mementingkan keselamatan. Keselamatan itu penting. Anda sudah selamat Bapak Ibu? Nah, keselamatan harus Anda periksa bahwa engkau sudah selamat karena engkau sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sudah mengembalikan engkau ke tempat yang pertumbuhan itu terjadi. 3 di sini. 3 lagi kerajaan sorga. Yang tengah hanya 1. Itu bicara kehidupan Anda di muka bumi yang sudah diberkati Tuhan. Nah, kehidupan yang 1 ini dikenal dengan perayaan Pentakosta. Perayaan Savut tanggal 6 bulannya Siwan. Di sini Nisan, Tisri di sini, tengah adalah 6 Siwan. Siwan adalah bulan perayaan Pentakosta pada kata Yunani dan perayaan Savut pada kata Yahudi. Nah, Bapak Ibu kalau saya ditanya, ada kejadian apa sih di firman Tuhan yang bicara mengenai perayaan Pentakosta atau Savut? Anda mengerti satu kali Tuhan melihat dan memanggil Musa. Moshe sini. Wah, Musa udah kaget, ada apa dipanggil? Umatku nyembah berhala. Wah, Musa keringetan. Mereka tidak nyembah aku dan nyembah berhala. Wah, engkau harus bertanggung jawab. Wah, Musa takut. Akan kuberikan pada mereka hukum. Dan Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru.
Bapak Ibu harus mengerti tablet itu ada zaman Musa. Tablet ada. Ada sekarang bukan tablet, mau pakai namanya iPhone lah, mau Samsung lah, tablet sudah ada zaman Musa. Tablet. Musa tuh orang unik loh Bapak Ibu. Orang pertama yang mendapatkan tablet. Anda baca di Alkitab. Stone tablets. Jadi tablet batu. Itu oleh Tuhan. Musa orang pertama yang mendapatkan tablet dari Tuhan dan mengunggahnya dari cloud di heaven. Wah, itu mendapat dari Tuhan. Tanggalnya Musa dapat 2 loh batu itu. 6 bulan Sivan. Indah sekali Bapak Ibu. 6 bulan Sivan. Anda mengerti orang Israel baru saja merayakan kemerdekaan. Kapan Pak? Nggak penting buat Anda. Ya buat mereka juga nggak penting karena tanggalnya pakai tanggal internasional. Tanggal Yahudinya beda. 14 bulan Mei kemarin. Mereka merayakan kemerdekaan. Tanggal aslinya 6 bulan Sivan harusnya. Lihat, Tuhan membuat perkara-perkara yang besar terkait dengan kegerakan Tuhan di hari raya itu. Dan hari raya Pentakosta adalah hari raya yang besar. Kalau Anda bertanya, Pak Pentakosta itu apa? Ada yang bilang pencurahan Roh Kudus. Ya oke, saya oke aja, tapi kurang pas. Gini, saya lahir pada hari Minggu, jadi mau jadi pendeta. Anda lahir hari Minggu harus tahu bahwa ya kira-kira jadi pendeta lah gitu. Saya nggak hari Minggu Pak, mungkin jadi pendeta. Waktu saya lahir hari Minggu, orang bertanya sama saya, Pak hari Minggu hari apa? Kan saya nggak boleh bilang gini, hari Minggu hari lahir saya, kan nggak bisa. Karena Minggu lebih tua daripada saya. Minggu ada lebih dahulu daripada saya toh. Iya. Dan kalau kita melihat kisah itu, berarti pencurahan Roh Kudus, Tuhan memilih hari Pentakosta. Hari di mana orang sedang merayakan Pentakosta, pencurahan terjadi. Dan disitulah kegerakan dunia ini terjadi. Nah, saya tuh melihat ada perbedaan yang penting kalau Anda melihat dalam Yohanes 20. Ya kita buka sama-sama. Enggak usah dibuka, sini ada. Sini ada, ya tahu. Save your battery untuk nanti saja ke depan. Oke. Yohanes 20, firman Tuhan katakan. Yohanes 20 Tuhan katakan begini pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. 22, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, mengembusi mereka. Anda kalau melihat hamba Tuhan, terima, gitu ya. Ada ayatnya, ini ayatnya ini. Yohanes 20, 22. Di situ Tuhan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Berarti murid-murid sudah terima Roh Kudus belum? Sudah. Anda harus lihat, terima Roh Kudus. Tetapi kenapa sih Tuhan harus berkata, engkau harus menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Kalau Anda membuka satu halaman lagi, di Kisah Para Rasul 1, Tuhan katakan, engkau harus menantikan Roh Kudus. Ada beda loh antara menerima Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Beda. Anda harus melihat beda. Mereka sudah menerima Roh Kudus, Tuhan mengembusi mereka Roh Kudus. Kenapa? Makanya kalau orang bertobat, itu sudah ada Roh Kudus. Banyak orang berkata demikian, udah bahasa lidah belum? Belum, wah gak ada Roh Kudus. Hati-hati loh. Kalau Anda sudah bisa bertobat, kalau Anda sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, itu pekerjaan roh. Bukan pekerjaan Anda. Bapak Ibu ngerti loh, kita itu menginjil, pergilah jadikan semua bangsa orang Kristen. Gitu. Enggak lah, semua orang bangsa murid. Waktu engkau pergi itu karena ketaatan. Apakah saya menginjil supaya orang dapat selamat? Saya ingin seperti itu, tapi saya tidak bisa seperti itu. Saya ingin orang ini bertobat, saya menginjili dia, tapi dia bertobat atau tidak, tergantung Roh Kudus. Jadi orang bisa bertobat. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan membawa orang untuk mengenal Kristus. Itu terima Roh Kudus. Jadi orang yang sudah bertobat, Anda sudah bertobat semua, Anda sudah menerima Roh Kudus. Tetapi dibaptis Roh Kudus itu berbeda lagi, berbeda. Makanya Tuhan katakan, engkau terima Roh Kudus, lalu dia berkata engkau harus menantikan Roh Kudus dicurahkan nanti di Yerusalem.
Dua hal berbeda, dua hal berbeda. Nah, apa sih beda antara terima Roh Kudus dan baptis Roh Kudus? Ada dua hal yang berbeda. Perbedaannya begini, kalau engkau terima Roh Kudus, engkau bisa dibawa Roh Kudus kenal sama Tuhan lebih dalam. Tetapi firman Tuhan berkata, untuk engkau menjadi saksi, untuk engkau menjadi orang yang bisa bersaksi kepada Tuhan Yesus kepada seseorang, engkau harus menerima baptisan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, saya percaya Anda mengerti ini. Waktu engkau bersaksi pada Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Anda sudah bersaksi kalau saya tanya, Pak, apa sih tanda bahwa seseorang itu bisa menerima Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus? Roh Kudus yang luar biasa, masuk dalam hidup Anda yang biasa-biasa saja, menjadikan kau luar biasa. Ada tandanya? Ada. Nah, tanda yang Tuhan katakan ini, itu akan menjadi sebuah tanda bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara saya Tuhan, saya percaya, ciri utama orang dipenuhi Roh Kudus, dia suka menginjil. Suka apa? Menginjil. Menginjil itu adalah memberitakan kabar baik. Ayat kita mungkin agak unik kalau saya bacakan di sini ya, Matius 28, gitu. Ayat 19-20. Kalau Anda membaca Matius 28, 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebetulnya kata yang diambil di sana ada sedikit perbedaan dengan kata-kata itu. Firman Tuhan berkata, seraya engkau berangkat, seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan maju, jadi muridkanlah semua bangsa. Sebentar ya, ulang. Seraya engkau berangkat, seraya engkau maju, sambil engkau berjalan pergi, muridkanlah semua bangsa. Ada targetnya enggak? Bapak Ibu. Kalau yang tadi katakan, jadikan semua bangsa muridku. Murid targetnya. Kalau targetnya murid, ya saya harus berkata bahwa Tuhan Yesus pun gagal pada Yudas. Tetapi muridkanlah semua bangsa. Ini enggak akan bisa gagal. Jadi dalam hidup Anda, minimal satu. Orang akan lahir baru mengenal Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan berikan engkau kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi yang kau injili siapa? Oh Tuhan, utus aku ke Afrika. Wah, akan pergi penginjil di sana. Gini, di Afrika yang bertobat banyak banget sudah. Dan repotnya kalau di Afrika, waduh, Anda, wah saya takutnya apa Pak? Saya takut ketemu tikus. Oh tikus saya takut ya. Kalau Anda di sana, waduh, repot. Banyak orang minta seperti itu. Memang Tuhan bisa berikan pada seseorang. Tetapi yang penting ada dalam hidup Anda mengenal Tuhan dan Anda melakukan apa bagian Anda. Engkau dikatakan pergi, seraya engkau pergi. Kemana engkau pergi kalau pagi? Kantor, bengkel, salon, buka toko, kuliah, sekolah. Banyak sekali apa yang harus kau lakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu engkau seraya engkau pergi berjalan, siapa yang engkau injili? Mereka yang berjalan dalam kehidupan Anda. Saudara Tuhan, saya dulu mengajar di sebuah kampus. Beberapa kampus sebenarnya. Saya mengajar mereka. Dan petobat-petobat yang paling banyak bertobat, yang backgroundnya mirip sama Anda. Jadi kalau Anda mengalami suatu kehidupan yang berantakan, Anda dilecehkan, Anda dihina dalam kehidupan Anda yang dulu. Engkau harus mengerti, engkau harus berubah loh. Kalau engkau berubah, engkau mau mengampuni orang yang bersalah, Tuhan akan pakai engkau di situ. Jadi orang yang akan bertobat adalah background hidup Anda. Background saya adalah A. Saya bisa nginjili B, C, D, E. Bisa. Tetapi jumlahnya pasti kecil. Jumlah orang yang bertobat karena pelayanan saya itu bisa dilakukan ada yang backgroundnya A. Saya kalau dulu di kampus, paling enak itu jadi dokter gigi ya. Paling enak tuh. Kalau nginjili orang sakit gigi, Anda injili pasti terima tuh. Saya kalau nginjil tuh entah kenapa yang banyak nerima Tuhan Yesus adalah anak-anak kampus ya. Saya tuh kadang mikir kenapa anak kampus ya. Oh saya tuh ngerti, saya tuh di kampus karena saya harus menobatkan orang kampus. Saya kalau paling enak,
kalau ujian skripsi. Nah itu paling enak tuh. Paling enak kalau dulu duduk tuh. Bisa? Enggak bisa Pak. Jawabannya apa? Enggak tahu Pak. Lulus kamu? Enggak tahu Pak. Gitu. Gini, ini kalau saya ngasih nilai kamu ya, yang bener nih, jujur nih, 3. Aduh Pak, jangan Pak. Gitu. Tetapi gini aja, kamu mau belajar apa enggak? Aduh Pak, jangan Pak. Ini tadi malam saya tuh ada urusan pergi. Urusin ibu saya begini-begini. Cerita banyak lebar. Saya bilang gini ya. Ini kerjaan ini kita singkirkan dulu. Nah saya mau bahas sesuatu. Kalau kamu hari ini meninggal, masuk mana? Pak, apa hubungannya? 3 saya tulis 3. Jangan Pak, jangan. Jawab, saya bilang. Kamu kalau meninggal hari masuk mana? Gak tahu Pak. Lu kamu gak tahu gimana, buat apa sekolah kamu gak tahu? Posisi itu mencengkram. Dia berkata, gak tahu Pak. Saya berkata, saya ceritakan bagaimana kehidupannya benar. Sudah panjang lebar saya berkata, nah kamu punya tugas untuk berpikir. Ini saya nggak tulis 3 dulu, saya tunda 2 minggu. Kita ketemu lagi dalam 2 minggu, putuskan apa jawaban kamu terhadap cerita saya tadi. Kalau mati masuk mana, oke? Selesai, tutup. Saya yakin loh 80%, 90% bertobat loh. Saya mau dia bertobat antara dia sungguh-sungguh atau dia mau sekedar gitu, intinya dia akan bertobat. Bapak Ibu, kenapa sih orang bertobat dengan mudah di posisi-posisi yang berat? Mau bertobat gampang, Anda cari dokter gigi. Bertobat gampang, cari yang kondisi orang masuk dalam kondisi tertekan. Nah itu. Bapak Ibu, hidup Anda harus hargai. Engkau harus menghargai hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan memakai kehidupan Anda dan background di belakang Anda untuk menobatkan orang yang punya masalah yang sama. Bapak Ibu harus mengerti itu. Nah, itu yang pertama. Menginjil adalah ciri utama orang yang menerima Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Cirinya adalah dia akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. 1. Yang kedua, ini bagus menarik. Minyak dalam hidupnya akan terus ada. Minyak bicara mengenai gairah untuk melayani Tuhan. Gairah untuk mengenal Tuhan. Dia mungkin jatuh. Dia mungkin mengalami hal yang buruk sebelum ini. Tetapi hari itu kalau dia diubahkan Tuhan, minyak tetap ada. Bapak Ibu, saya teringat dengan minyak. Kalau kita membuka Matius 25. Nah ini bagus Matius 25 nih. Bapak Ibu pernah mendengar 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh? Wah, kalau Anda di sini sudah dengar 40 kali. Oke, 40 kali Anda pernah dengar. Gadis bijak, gadis bodoh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini pilihannya jelas ini, nggak usah ditanyakan. Anda mau jadi gadis bijak apa gadis bodoh? Kalau saya nggak mau dua-duanya. Bapak Ibu, Anda mau jadi gadis bijak apa gadis bodoh? Gitu ya. Kalau Anda di sini melihat kisah cerita gadis bijak dan gadis bodoh. Anda melihat 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Yang bijak diterima. Berarti mempelai kan datang. Cerita Tuhan datang. Cerita Tuhan datang. Itu mengambil persis dengan pernikahan Yahudi. Ada yang bilang gini, wow ini mirip sama nikahnya kita. Itu mirip dengan pernikahan Yahudi pada zaman itu. Jadi Tuhan datang mengambil persis kondisinya dengan pernikahan orang Yahudi. Pernikahan Yahudi itu gak pernah diceritakan seperti apa. Tetapi kita melihat dalam sejarah yang lampau, pernikahan Yahudi seperti ini. Bapak yang mencari seorang laki nih ya, mau cari istri, itu bapaknya yang ngasih persetujuan. Kalau zaman sekarang, suka-suka anaknya. Suka-suka anaknya. Gitu ya. Bapaknya mencari, oh itu. Kemudian yang pria ini akan mendekati yang wanita dan berbicara, setelah pada satu hari bapaknya akan mengantar pengantin pria ketemu sama mempelai wanitanya.
bicara begini, dan kemudian anak yang laki yang berkata, atas nama keluarga aku menyerahkan mahar. Bapak Ibu ingat ya, menyerahkan mahar. Setelah itu pengantin pria akan berkata, aku akan pulang dan akan menjemput kamu lagi. Waktunya segera. Kapan? Nggak ada yang tahu waktunya. Lalu pengantin pria pulang. Nah, pengantin wanita sudah terima mahar, dia mengerti bahwa hidupnya sudah tidak bebas lagi. Jadi hari itu dia mengumpulkan teman-temannya, gadis loh. Gadis bijak dan gadis oon. Dikumpulkan dan dia mulai belajar menyulam, belajar urusan rumah tangga, belajar semuanya belajar. Dia akan belajar karena dia tahu hidupnya sudah tidak bebas lagi. Dan dia akan belajar itu terus menerus. Teman-teman pengantin wanita ini akan membawa minyak. Waktunya terus berjalan. Ingat, ini yang tidur siapa di sini? 10 gadis tidur semua loh. Yang ngorok pasti ada gitu ya. Bapak Ibu. Waktu sudah dekat waktunya, tiba-tiba pelayan mempelai pria berkata, mempelai datang. Pelayan mempelai berkata demikian, mempelai datang. Bangunlah mereka. Mempelai pria tidak mencari siapa-siapa, dia hanya mencari mempelai wanita. Ketemu, dia bawa. Nah, teman-temannya bangun dan langsung berlari. Tetapi waktu lari ada yang berkata, waduh minyakku habis loh. Minta dong. Yang sini bilang, enggak. Karena nanti enggak cukup buat aku dan buat kamu. Perjalanan kita jauh. Kenapa zaman dulu seperti itu? Bapak harus ngerti ya. Kalau bawa kandil itu penting. Karena zaman dulu enggak ada LED. Ini enggak LED. Lampu-lampu ini enggak ada. Sepi dan gelap jalannya. Harus pakai lampu. Lampu tuh jalannya jauh. Jalannya tuh jauh. Maka lampunya harusnya nyala lama. Makanya mempelai gadis bodoh pergi kepada tukang minyak. Dia beli minyak di situ. 5 gadis bijak sudah pergi bersama mempelai wanita. Masuk dalam pernikahan di rumah bapak mempelai laki-laki. Masuk ke sana, ditutuplah pintu. Gadis bodoh teriak-teriak diusir. Saya mau tanya, Anda mau jadi yang mana? Gadis bodoh, gadis bijak, atau mempelai wanita? Unik ya. Kalau Anda melihat, saya mau jadi gadis bijak. Loh, iya memang Anda harus bersiap-siap, benar bersiap-siap. Tetapi Anda ingat, kalau mempelai pria menikahi gadis bijak, berarti dia poligami dong. Iya dong. Lah poligami itu pernikahan itu ya sah atau enggak sah Anda bisa tentukan sendiri gimana itu. Cerita itu bicara mengenai kesiapan. Nah, gadis bijak itu adalah orang-orang Israel. Gadis bodoh adalah orang-orang Israel yang tidak menerima raja. Ada 2 tuh. Kita mempelai. Anda dan saya adalah mempelai wanita yang akan dibawa masuk dalam rumah Bapa. Halo? Aduh. Bapak Ibu ingat, banyak sekali perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat. Perumpamaan tentang gadis bijak, gadis bodoh. Perumpamaan itu selalu mengambil bentukan dari pola Yahudi yang penting hari itu Anda perhatikan. Ini Tuhan bicara pada orang Yahudi. Dan hari itu mereka mengerti. Tuhan datang untuk menikah dengan gerejanya. Siapa gerejanya? Anda dan saya. Kita gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu, cerita itu luar biasa sekali. Tuhan itu waktu dia sudah bangkit, bicara sama murid-muridnya, dia pasti berbicara dengan satu simbol. Anda seperti di Alkitab, ada angka-angka di Alkitab. Ada nama di Alkitab, nama orang ada. Nama laut, nama sungai, nama tanjung, nama teluk.
nama kota, nama desa, nama kampung, nama air di sana, laut di sana ada artinya. Itu nama semuanya ada artinya. Nah, ceritanya waktu Tuhan datang, Tuhan sudah bertemu dengan Petrus itu mungkin 3 kali ya. Sudah ketemu sama Petrus 3 kali. Tetapi Petrus tuh punya ganjelan dalam hati. Anda tahu Petrus tuh orang yang paling ganti nama sering banget. Namanya adalah Shimeon. Namanya Simeon tuh. Waktu zaman Tuhan Yesus namanya berubah jadi Shimon. Karena pengaruh Yunani di sana. Pola Yunani diambil Romawi dan menguasai muka bumi. Shimon. Shimon itu ada 2 arti. Yang pertama adalah padang gurun. Padang gurun kalau Anda melihat, kalau saya bilang padang gurun bedakan sama di Arabia ya, bukan pasir saja, bukan. Padang gurun. Padang gurun tuh di Israel ada tanaman kecil gitu ya, segini kecil gitu. Ada, di banyak tempat ada. Nah, padang gurun itu adalah Shimon, yang artinya adalah di padang gurun dan ke kiri dan ke kanan. Seperti lalang gitu. Shimon. Yang kedua, Shimon itu artinya mendengar. Tapi itu banyak diambil dari bahasa Shimeon yang sudah lama ditinggalkan. Shimon. Shimon berganti nama menjadi Kefas atau Kefa. Dan kemudian akhirnya diganti nama lagi menjadi Petros atau Petrus. Nama Petrus yang Anda kenal hari ini itu nama yang muncul setelah beliau meninggal. Jadi Petrus meninggal baru muncullah nama Petrus dipakai. Bapak Ibu harus mengerti. Waktu itu Simon itu merasa ketemu Tuhan tapi ada ganjelan. Ada sering punya ganjelan? Bapak Ibu, dia punya ganjelan sama Tuhan, mau ngomong juga susah. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kepada setiap orang dengan satu simbol tertentu. Sebuah hal yang unik kalau saya membaca kitab Yohanes 21. Kenapa Simon waktu Tuhan memulihkan, Simon mau datang sama Tuhan? Kan gampang, kenapa mau datang sama Tuhan? Anda harus melihat loh, Simon itu waktu ketemu sama Tuhan hanya bisa memandang Tuhan, tidak berani ngomong apa-apa. Yohanes 21 berkata, Simon satu hari, Simon Petrus berkata, aku pergi nangkap ikan, kan gitu ya, nangkap ikan. Bapak Ibu, itu adalah cerita yang buruk. Nangkap ikan adalah kembali ke profesi lama. Profesi dia dari nangkap ikan berubah menjadi penjala manusia, kemudian berubah jadi penjala ikan lagi. Dan gawatnya, 6 temannya ikut dia. Gini Bapak Ibu, gereja sama di mana-mana. Gereja itu sama di mana-mana. Yang penting engkau ke gereja, engkau mengerti pertumbuhan iman. Anda gak usah milih-milih, gitu ya, sama. Tetapi kalau ikut kul atau ikut komsel, Anda harus milih. Milih toh, komsel milih toh. Kalau gereja jangan milih. Kalau komsel itu harus milih, karena komsel itu dibagi usia, hobi, latar belakang. Kan repot kalau isinya komsel adalah orang tua yang anaknya sudah keluar semua, sudah nikah semua. Sudah nikah dan Anda adalah orang yang belum nikah. Datang komsel di situ, duduk situ komsel. Saya percaya tiap minggu dinasihati Anda, pasti. Lemes sama keluar Anda, pasti. Komsel harus milih gitu ya. Karena komsel Anda harus tahu, yang namanya penyakit itu menular. Kalau Anda masuk komsel, isi 12 orang. Yang 10 sakit rohani. Anda masuk situ, kemungkinan besar Anda ikut sakit. Kemungkinan kecilnya Anda menjadi pejuang di sana. Karena menular. Kalau masuk ikut komsel, ada 10 orang yang 8 sehat Anda ambil. Gitu ya. Jadi Anda harus milih, kalau komsel itu harus milih. Yang sesuai dengan kondisi Anda, sesuai dengan usia Anda harus latar belakang Anda harus ambil. Dan ini nular, aku menangkap ikan. Teman berkata, aku ikut. Anda bisa buka Yohanes 21. Kemudian Alkitab berkata, semalam-malaman cari ikan, tidak dapat ikan. Mereka sudah capek, sudah lapar, masuk angin, antangin jerry nggak ada. Full. Orang bertanya, ada orang di pinggir pantai, jaraknya sudah 90 meter. Bertanya,
Anak-anak, ada lauk pauk apa enggak? Lauk pauk is mateng loh. Mateng lauk pauk. Ada lauk pauk apa enggak? Bayangkan, semalam-malaman cari ikan. Apa yang Anda katakan? Terlalu banyak dramatisasi di sini. Mereka enggak menjawab tidak ada. Mereka menjawab tidak ada. Gitu ya, jawaban mereka. Waktu itu orang itu berkata, tebarkan jala sebelah kanan perahu. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada saat Anda kalau menghidupi satu hidup ya, ketemu masalah, Anda perhatikan baik-baik. Di semua masalah Anda, ada simbol di sana. Pasti ada simbol. Masalahnya kita nggak lihat. Ada simbol di sana. Tuhan berkata, simbol. Kalau Anda cari tempat dalam nggak dapat, apalagi tempat dangkal. Semalam-malaman nggak dapat, apalagi siang. Kiri sama kanan lempar, tebarkan jala. Apa bedanya kiri sama kanan? Tapi kalau sudah 3 ini, kelihatannya engkau punya embrio mujizat. Embrio mujizat. Engkau akan dapatkan. Ditebar, sebelah kanan, dapat ikan. Yohanes langsung tahu. 153. Tahu dari mana dia? Tahu dari mana dia 153? Oh ingat hari ini. Jangan remehkan para ibu-ibu. Ada orang lempar duit. 4 juta. Tahu loh. Tahu dia 4 juta dari mana tahunya. Matanya tahu mana tas yang asli, mana yang palsu, tahu dia matanya. Tahu dia. Bapak Ibu, Yohanes juga bikin doa cuma gini. 153. Dan Yohanes tuh tahu. 153 artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Tuhan gak bilang begini, aku Tuhan, aku Tuhan asli. Gak ngomong gitu. Dia berkata, 153. Yang tahu ya tahu, yang gak tahu ya gak tahu. Gitu aja. Yohanes berkata, pet. Tuhan. Petrus langsung ambil baju nyebur. Saya tuh ngelihat ya, Anda pernah nonton Olimpiade tuh? Kejuaraan renang pernah nonton ya Bapak Ibu ya? Orang kalau renang itu pakai baju paling minim. Atau baju yang melekat pada badan tuh, ketat sekali. Supaya air itu tidak menyimpangnya gampang gitu ya. Lah ini Petrus ambil jas pakai nyebur loh. Juara 1 Olimpiade tuh Petrus tuh. Nyebur masuk dalam danau, kemudian dia ketemu sama Tuhan. Tapi ya cuma ngelihat Tuhan aja. Dia cuma duduk di sana. Saya mengerti dan Tuhan berkata, mari, ayat 12. Ayat 12, mari dan sarapan. Bapak Ibu penting. Satu hal yang saya nggak mengerti hari ini. Kenapa ada orang mempertanyakan masalah penyediaan fisik. Nanti aku makan apa? Nanti aku tuh gimana hidupnya? Gini, kalau orang bertanya hal yang rohani ya masih mending. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan makanan Anda. Cerita di sini, saya mau tanya, siapa yang nyiapin ikan di pinggir pantai? Tuhan. Siapa yang nyiapin kayu bakarnya? Tuhan. Yang siapin ikannya Tuhan, yang siapin kayu bakarnya Tuhan. Yang nyiapin semua itu adalah Tuhan. Mereka datang hanya untuk makan. Dan mereka makan, saya pandang-pandang atau sama lain. Diam, gak ada yang berani ngomong. Yohanes bilang, Petrus, Tuhan, 153. Tahu mereka, 153 artinya Tuhan. Terus ngomong sama Filipus, Lip, 153 Lip. Yang benar, itu 153. Filipus tahu. Filipus ngomong sama Thomas, Tom, apa? 153. Berapa? 153. Maksud kamu apa? Thomas berdiri, nyamperin Tuhan Yesus. Kamu siapa? Waduh, yang begini nomor 1 dikaplok tuh. Tuhan mementingkan sarapan. Yang suka makan, nanti siang mau makan apa? Jangan khawatir, di sini banyak makanan. Tuhan mementingkan sarapan. Anda bisa orang Yahudi mirip, kita tuh mirip sama orang Yahudi kok. Anda tuh orang Yahudi kalau perang, ini perang besar, perang nih. Mereka punya 3 teriakan positioning statement 3 kali. Yang pertama, tabut Tuhan datang dan kita pasti menang. 1. Tuhan datang tuh, tabut Tuhan datang. Mereka berkata, tabut Tuhan datang dan kita pasti menang. Teriakan nomor 1. Nomor 2,
Kita akan berperang dan kita mengalahkan musuh. Nomor 2. Kita akan berperang dan mengalahkan musuh. Yang ketiga, ayo kita makan. Mirip sama Yahudi semua. Jadi Tuhan tuh tahu. Yesus maju ke depan 13, ngambil roti dan berikan kepada mereka dan berikan juga ikan itu. Saya Tuhan. Itulah ketika kali Yesus menampakkan diri pada muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan memperhatikan hidup seperti itu. Tetapi Petrus tahu, gini, kalau saya sama Tuhan beda. Kalau saya pulang gak usah makan. Kalau Tuhan beda. Ajak makan dulu, ngomong baik-baik, ngajak makan, kemudian selesai. Itu Tuhan. Jadi kalau Anda mau hidup yang diberkati adalah hidup yang mengerti Tuhan kita sangat peduli mengenai sarapan Anda. Sudah sarapan Bapak Ibu? Belum Pak, nanti dibahas saja. Tetapi yang menarik adalah ini Tuhan Yesus berkata, waktu Petrus ketemu sama Tuhan berdua, Tuhan memulai, inisiasi pertama kali, perkataannya. Dia berkata, Simon, ben Yohanan, anak Yohanes. Engkau apakah agape sama aku? Pakai kata agape loh Bapak Ibu, ini agape. Dalam Yunani ada 4. Ada minimal 4. Agape yang pertama. Kasih walaupun, aku mengasihi engkau walaupun elek. Aku mengasihi engkau walaupun engkau ngorok. Tuh. Itu walaupun, kasih walaupun. Yang kedua filia, filio. Kasih atau kesukaan yang umum. Filateli, fila mencintai, teli benda perangku. Filosofi, fila mencintai, sofi hikmat, filsafat. Nah, 3, storge, kasih persaudaraan. Anda sama saudaranya bagaimana? Kalau jauh, rindu. Kalau dekat, kayak kucing sama kucing. Ya, kucing sama kucing, kucing sama anjing, ribut. 4, eros, kasih birahi. Tuhan berkata, Simon anak Yohanan, apakah engkau agape sama aku? Petrus tahu. Dia berkata, Tuhan aku cuma filia sama engkau. Di kata bahasa Indonesia, kasih. Gak jelas. Apakah engkau agape sama aku? Aku cuma bisa filia. Tuhan berkata, feed my lambs. Kasih makan domba kecil. Tuhan tanya lagi. Simon anak Yohanes. Ben Yohanan. Apakah engkau agape sama aku? Petrus gak berani jawab, nunduk. Tuhan, aku cuma filia sama engkau. Dan Tuhan berkata, oke, shepherdship, gembalakan domba dewasa. Tapi 3 kali Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia? Agape, filia. Agape, filia. Filia. Simon dengan sedih berkata, Tuhan engkau tahu. Aku cuma bisa filia. Tuhan berkata, oke, aku ambil. Intinya begini, sama Tuhan, jujur aja apa adanya. Gitu. Tuhan aku kuat, belum. Jujur aja apa adanya. Engkau bisa agape enggak? Enggak, filia. Engkau bisa agape enggak? Enggak, filia. Apa engkau mau filia? Aku komit untuk filia. Petrus menjawab itu. Tuhan berkata, oke, kasih makan, gembalakan domba-dombaku. Feed my shepherd sheep. Kemudian cerita ini Anda pernah mengerti sebuah kisah. Tradisi di gereja. Kisah di jalan Appian. Di Roma ada jalan Appian. Sekarang sudah besar jalannya, lurus gitu. Waktu itu Caligula sudah meninggal dan Nero naik tahta. Nero orang yang baik, orang yang cinta mamahnya, seorang pecinta seni, dia suka puisi dan agak pemalu orangnya dan ini orang benar-benar anak mami lah. Raja Nero. Tetapi waktu Nero naik tahta, tiba-tiba berubah semuanya. Nero menjadi bengis, kejam dan dia membunuh Kristen di sana.
Kristen dihabisi semuanya. Waktu Kristen habis, hari itu rasul sudah terbuang kan. Yohanes di Turki, Yakobus di Yerusalem, Petrus di Rom. Dan orang-orang bicara Petrus, engkau harus keluar dari tempat ini. Engkau harus pergi, kami mati gak apa-apa, engkau jangan, engkau adalah the living legend, harus hidup. Petrus gak mau. Tapi dipaksa, akhirnya bilang, oke aku pergi. Dia ngambil keledai, dia keluar dari Roma. Waktu keluar dari Roma, bertemu Tuhan Yesus. Dan Petrus kaget, hah? Dia berkata, Quo vadis Domine? Mau kemana Tuhanku? Tuhan berkata, ke Roma untuk disalib kedua kali. Petrus kaget, aduh iya ini rencana Tuhan dalam hidupku. Kenapa aku lari ya? Dia putar balik, dia masuk ke Roma. Tahun 67 kira-kira Petrus ditangkap oleh Nero dan disalib terbalik. Dia, Tuhan aku cuma filia tuh endingnya apa? Agape. Dia mau filia tapi endingnya agape. Cerita itu bicara mengenai satu ketaatan sama Tuhan. Petrus meninggal, Linus naik tahta, kemudian akan meninggal lagi dan berikutnya. Sampai hari ini. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau katakan, Roh Kudus akan memampukan Anda. Oh, supaya aku diberkati. Gini, berkat itu macam-macam. Kita itu menerima semua hal yang baik dan yang buruk, semuanya untuk mengubah kita supaya Anda menjadi sama dengan gambaran Kristus. Anda dan saya menjadi sama dengan gambaran Kristus. Tuhan menghendaki hal tersebut. Di dalam perayaan Pentakosta hari ini, anugerah Tuhan, kita teringat kembali. Roh Kudus yang besar itu masuk dan membuat Anda menjadi penyebar Injil. Pasukan-pasukan Tuhan menyebar Injil ke semua tempat. Sebetulnya kalau ditanya, siapa hamba Tuhan tempat ini? Ya semua angkat tangan toh. Ya cuma saya ya, enggak atau saya sendirian ngapain Bapak Ibu sama-sama. Bapak Ibu, engkau dan saya adalah hamba Tuhan. Kerjaan kita profesor, arsitek, jaga toko, buka toko, nyalon, itu adalah suplemen. Suplemen yang Tuhan berikan sama Anda dan saya. Hari ini, langit terbuka dan mencurahkan Roh Kudus yang kita peringati sebagai pencurahan Roh Kudus. Dalam waktu yang dekat, entah kapan Tuhan datang segera. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu.